Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait Pondok Pesantren Wali Songo yang berada di Lampung Tengah. Kami yang beranggotakan 5 anak. Yang pertama yaitu Alfi Muyasaroh dengan NIM 181070211. Kemudian Nurma Rafiki dengan NIM 181070213. Kemudian saya sendiri Misfalah dengan NIM 181070214. Kemudian Tutut Wulandari dengan NIM 181070217. Kemudian yang terakhir yaitu Dosi Cahyati dengan NIM 181070219. Pada video ini, kelompok kami akan mempresentasikan terkait profil pesantren Wali Songo, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan untuk menangkal radikalisme. Mari simak videonya. Pendidikan Islam menjadi salah satu poin penting dalam tegaknya berbagai macam ilmu. Dan pondok pesantren merupakan wadah ilmu yang telah memberikan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan selama berabad-abad. Berdiri kokoh membentengi akidah umat serta menanamkan akhlakul karimah. Pada 29 September 1993 yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Nurullah Komarudin, didirikanlah Pondok Pesantren Wali Songo yang terletak di Dusun Dewa Mulia, Simpang Propau, Lampung Utara. Dengan mengelola program pendidikan TPQ, Madrasah Salafiyah, dan Panti Asuhan Anak. Seiring waktu yang terus bergulir, Pondok Pesantren Wali Songo kemudian melebarkan sayapnya dalam kiprah dunia pendidikan dengan membuka institusi pendidikan setara sekolah menengah pertama yang diberi nama MTS Plus Wali Songo pada tahun 2001, serta jenjang pendidikan setara sekolah menengah atas yaitu MA Plus Wali Songo pada tahun 2004, yang hingga kini berperan aktif pada kegiatan-kegiatan di dalam maupun di luar pesantren seperti ekstrakurikuler pramuka, paskibra, rohis, OSIS, dan berbagai organisasi sekolah lainnya. Lalu pada tahun 2007, Pondok Pesantren Wali Songo kembali membuka jenjang pendidikan tertinggi setara universitas yang kemudian diberi nama Akademi Kebidanan An-Nur Husada yang terus melahirkan bidan-bidan Islami, inovatif dan produktif yang tersebar luas mengabdi di berbagai daerah. Pada tahun 2010 kembali mengelola program pendidikan SDIT Adzikro, dan tahun 2014 membuka Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Cendikia Husada. Pondok Pesantren Wali Songo juga telah bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Lampung Utara untuk membuka program pendidikan strata 1 bahasa Arab. Radikalisme agama dan radikalisme kebangsaan itu adalah secara faktual ya sudah lalu itu kan. Jadi radikalisme kebangsaan itu adalah meruntuhkan sendi-sendi bangsa, sendi-sendi negara yang secara terbuka menggunakan kekuatan-kekuatan yang bersumber dari kekuatan-kekuatan bangsa juga. Jadi penjajahan itu radikalisme kebangsaan. Nah itu berhenti, radikalisme kebangsaan itu berhenti ketika disepakati ada kesepakatan namanya nation state atau negara bangsa. Yang kedua, radikalisme agama. Jadi agama itu dari titik awal ketika ada memang sangat radikal, gitu, sangat radikal semua agama. Jadi agama itu anti penindasan, semua agama. Nabi Ibrahim anti penindasan terhadap Namrud. Nabi Musa yang melahirkan Yahudi anti penindasan terhadap Fir'aun.
Nabi Isa anti terhadap penindasan Romawi. Islam juga sama, pertama muncul adalah anti penindasan terhadap Quraisy. Pada saat itu kemudian muncullah perselingkuhan gitu kan. Perselingkuhan antara radikalisme bangsa, radikalisme negara, terjadi perselingkuhan dengan radikalisme agama. Nah, ini yang kemudian menghasilkan istilah yang dulu dalam bahasa Arab sering disebut pertemuan antara antara ad-din dan ad-daulah, atau yang sering dikenal dengan ad-din disandera oleh ad-daulah. Akhirnya kemudian belakangan yang sedang kita alami seperti ini sekarang sebenarnya adalah radikalisme agama disandera oleh radikalisme daulah. Nah, inilah yang sedang terjadi. Nah, ada yang kemudian diperuntukkan untuk menjebol sebuah nation state untuk mencari resources gratisan. Nah, resources gratisan inilah yang sekarang kemudian paling mudah menggunakan menyandra radikalisme agama untuk kepentingan radikalisme bangsa. Nah, ini terjadi. Makanya kemudian radikalisme agama kita rasakan betul. Dulu radikalisme agama di awal-awal hanya berbicara tentang tahlilan, hanya berbicara tentang ziarah kubur, hanya berbicara. Tapi belakangan radikalisme agama berbicara tentang mengganti sebuah negara. Dan itu sedang kita alami. Nah, ini kan prosesnya bisa kita lacak dari referensi-referensi yang cukup lama. Lahirnya kasus subhatil khaliqil ardi was samawat, lahirnya konsep al-wala wal bara. Semua ini sebenarnya juga akhirnya menjadi sebuah bentuk penggunaan radikalisme agama untuk kebutuhan radikalisme negara. Nah, hal ini radikalisme. Sasarannya ya para santri, ya siswa yang sedini mungkin. Sasarannya ya mudah-mudahan generasi muda dari pihak pondok pesantren menyambut baik atas gagasan yang dilakukan oleh pihak polisian. Menurutnya pihaknya hingga saat ini terus melakukan koordinasi kepada sejumlah kiai, tokoh agama hingga aparat penegak hukum agar senantiasa memberikan pemahaman bahaya anti radikalisme ini. Tim Kiai Raden Soyifullah menambahkan, pondok pesantren ini rutin memberikan materi anti radikalisme dalam setiap mata pelajaran yang digunakan.